Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Anam, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Loceret. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita akan membahas tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara menumbuhkan rasa optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Yang keempat, menjelaskan manfaat optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Yang kelima, mencontohkan optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan hadis-hadis terkait dengan benar. Yang keenam, berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan hadis terkait dengan benar. Berikutnya kita akan memahami tentang optimis. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mario Teguh, kita rugi 1 kali saat malas, 2 kali saat pesimis, dan rugi total jika kita mengumpat-ngumpat. Maka janganlah menjadi orang yang pesimis, jadilah orang yang optimis, yakin bahwa segala usaha yang kita lakukan pasti akan berhasil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, la tiyarata wa khairuha al-fa'lu, qila wa mal fa'lu, qala al-kalimatus sholihatu yasma'uha ahadukum, rawahu Ahmad." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada rasa tiaroh atau firasat buruk dan kesialan
dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat yang baik didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya ciri-ciri orang yang optimis. Pertama, seorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Yang kedua, setiap cobaan hidup dihadapi dengan tabah, semangat pantang menyerah, serta bersungguh-sungguh berusaha mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan perasaan senang. Yang kelima, orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Keenam, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Yang ketujuh, orang yang optimis biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Seperti gambar berikut ini. Ini adalah menggambarkan tentang orang yang memiliki sifat optimis dengan wajah yang berseri-seri. Sebaliknya, orang yang pesimis wajahnya muram. Berikutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan. Berikut ini adalah dalil tentang ikhtiar. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu telah akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39-42. Berikutnya adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya, saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya manusia diwajibkan untuk berusaha, sedangkan hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia berusaha dan Allah lah yang menentukan.
ciri-ciri orang yang bertawakal. Yang pertama, orang yang tawakal, kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati atau sombong. Kalau usaha tidak sukses, orang yang tawakal selalu bersabar, tidak putus asa, dan tetap berusaha. Inilah orang yang tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Baik anak-anak sekalian, jadi untuk menatap masa depan kita harus selalu optimis, mau berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, dan segala hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang terakhir, saya berpesan bahwa segala sesuatu ada harganya, dan harga diri seseorang terletak pada ilmu dan karyanya. Untuk memiliki ilmu, pengetahuan yang luas, memiliki karya-karya yang bermanfaat, kita perlu memiliki rasa optimis, ikhtiar, dan tawakal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian tadi penyampaian materi tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.